Bukit Tinggi. Mungkin nama kota ini sudah tidak asing lagi bagi kamu. Kota kecil yang terletak di bagian utara Sumatera Barat ini memiliki sejumlah pemandangan yang menawan dengan sejarah yang kaya, serta jajanan kuliner yang siap menggoda lidah kamu. Pantas saja kota Bukit Tinggi dapat menjadi tempat destinasi wisata liburan bagi kamu. Kota ini sangat sejuk karena kota ini terletak di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, serta dikelilingi bukit-bukit hijau dan indah. Layak memang kota ini menjadi salah satu ikon budaya dan wisata Sumatera Barat yang amat mempesona. Dengan demikian, Bukit Tinggi pantas menerima julukan sebagai kota wisata. Kota ini penuh dengan spot pemandangan yang mempesona yang tidak terkalahkan, mulai dari Ngarai Siano, Panorama Baru, sampai Taman Ngarai Maram. Di area wisata ini, kamu dapat berfoto ria dengan background pemandangan yang sangat keren. Untuk urusan kuliner, dijamin kota Bukit Tinggi sangat kaya dengan sajian kuliner yang super enak. Mulai dari kelezatan nasi kapolos Lambuang yang akan memanjakan lidah kamu. Nah, bagi kamu penikmat wisata belanja, kota ini adalah surganya belanja. Pasar atas di sebelah selatan Jam Gadang dapat kamu jadikan tempat untuk membeli oleh-oleh yang murah meriah, asal kamu pandai menawar. Tips untuk tawar-menawar di sini, jangan lupa kuasai sedikit bahasa Minang. Bisa jadi kamu akan mendapatkan setengah harga dari harga yang ditawarkan. Bagi kamu pecinta sejarah, Bukit Tinggi juga merupakan kota budaya yang memegang peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia loh. Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota negara sementara setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di tahun 1948. Banyak wisata sejarah yang terdapat di kota ini, mulai dari Jam Gadang, Gerbang Jepang, Benteng Fort de Kock, rumah kelahiran Bung Hatta, sampai Museum Tridaya Eka Dharma yang penuh dengan unsur sejarah kota ini. Keren bukan? Nah, jika kamu ingin berwisata di Bukit Tinggi, tetapi kamu nggak tahu apa aja destinasi wisatanya dan di mana letak tempatnya, dengan video ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan kamu. Oke, di video ini kami memiliki konsep One Day in Bukit Tinggi, yang bermakna apa aja yang wajib kamu kunjungi di Bukit Tinggi jika kamu hanya berwisata 1 hari di kota ini. Di sini kami akan menunjukkan rute dan waktu perjalanannya dari pagi hingga malam. Oh iya, kami merekomendasikan untuk mengunjungi wisata-wisata Bukit Tinggi dengan jalan kaki ya. Selain sehat, kamu dapat menghemat uang agar gak cepat habis. Nah, gak lama-lama lagi deh, langsung aja ya. Check this out. Sebelum pergi berwisata, pastikan kamu sudah memiliki tempat untuk menginap terlebih dahulu. Tempat menginap pastikan adalah sebuah hotel yang aman dan nyaman. Hotel Grand Rocky adalah jawabannya. Hotel berbintang 4 ini berada di Jalan Yosudarso nomor 29, Kayu Kubu, Guguk Panjang. Dengan lokasi yang strategis ini, kamu akan mendapatkan view yang sangat indah. Hotel ini adalah pilihan yang pas jika mencari liburan yang tenang dan jauh dari keramaian. Pengalaman menginap kamu tak akan terlupakan berkat pelayanan istimewa yang disertai oleh berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan kamu. Hotel ini menyediakan fasilitas bersantai seperti kolam renang dan spa untuk kamu sendiri maupun teman dan keluarga. Dan hal yang paling penting adalah adanya free wifi. Wifi tersedia di seluruh area public property untuk membantu kamu tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta berkualitas pada hotel ini, membuat sebagian besar tamu sangat puas. Oleh karena itu, nikmati pelayanan mewah dan pengalaman tak terlupakan ala Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi selama kamu menginap di sini. Oh iya, sebelum kamu berwisata pada pagi hari, kamu akan disajikan dengan hidangan berupa sarapan pagi oleh hotel ini. Oke, langsung saja kita beralih dari hotel untuk memulai berwisata di Bukit Tinggi. Kita berangkat dari hotel kira-kira jam 7 pagi. Destinasi pertama kita adalah Taman Ngarai Maram yang terletak di Jalan Setiabudi, Kayu Kubu, Guguk Panjang. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Jarak dari Hotel Grand Rocky ke Taman Ngarai Maram adalah sekitar 640 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 10 menit. Waktu sesampai di Taman Ngarai Maram adalah pada jam 7:10.
Setelah sampai di Taman Ngarai Maram, kamu akan melihat gerbang dengan bertuliskan Taman Ngarai Maram Bukit Apit. Nama taman ini diambil dari kondisi dari taman itu sendiri. Ngarai yang memiliki arti jurang yang membentang, memisahkan dua daratan akibat pengaruh pergerakan bumi. Sedangkan kata maram memiliki arti runtuh atau longsor secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Tanah yang diakibatkan dari longsor atau runtuh itu disebut tanah maram. Jadi dapat disimpulkan penamaan taman ini diakibatkan dari kondisi runtuhnya permukaan tanah yang berasal dari ngarai. Memiliki luas kurang lebih 1 hektar, taman ini dilengkapi beragam fasilitas. Beberapa di antaranya seperti jalan setapak yang mengelilingi taman, fasilitas bermain anak, pentas terbuka, dan yang paling menarik perhatian adalah titian selfie yang menghadap langsung ke hamparan ngarai Sianok yang hijau dan luas. Karena titian ini terletak tepat di bibir ngarai. Titian ini terbuat dari rangka besi yang kuat dan memiliki papan sebagai alasnya. Sangat disayangkan jika kamu tidak mengabadikan momen berharga di titian ini dengan berselfie ria. Tempat wisata ini gratis, tis. Kamu nggak perlu bayar apapun di tempat ini. Taman Ngarai Maram buka dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Di tempat ini, kamu dapat berolahraga pagi seperti berlari santai dan juga dapat bermain ayunan dan seluncuran jika kamu mau. Hehehe. Ada satu hal yang sangat menarik di sini, yaitu adanya sekumpulan monyet yang bertebaran. Kamu dapat memberinya makan dan berfoto bareng dengannya. Kamu dapat bersantai di sini sampai jam 8. Destinasi berikutnya adalah Museum Tridaya Eka Dharma yang terletak di Jalan Panorama nomor 22 Bukit Cangang, Kayu Ramang, Dukuh Panjang. Rute perjalanannya sebagai berikut. Jarak dari Taman Ngarai Maram ke Museum Tridaya Eka Dharma adalah sekitar 945 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 15 menit. Waktu sampai di Museum Tridaya Eka Dharma adalah pada jam 8:15 menit. Setelah sampai di Museum Tridaya Eka Dharma, kamu akan langsung melihat sebuah pesawat yang terletak di depan museum. Pesawat terbang yang terletak di depan museum merupakan ikon keberadaan museum di kawasan itu. Tak perlu ragu, masuk saja, karena staf museum sangat ramah dan dengan senang hati akan menjelaskan mengenai koleksi museum. Koleksi Museum Tridaya Eka Dharma berupa senjata perang, alat komunikasi yang digunakan selama perang berlangsung, foto dokumentasi Presiden Republik Indonesia, pesawat terbang, baju, dan perlengkapan perang. Sebagian merupakan senjata dan peralatan perang yang digunakan selama perang di wilayah Sumatera Barat. Dan ada juga senjata yang dirakit di Sungai Puar, Kabupaten Agam. Koleksi museum menggambarkan sejarah perjuangan merebut kekuasaan dari penjajah. Menurut sejarah, museum ini dahulunya adalah rumah peristirahatan Gubernur Sumatera. Pendirian museum ini digagas oleh Brigjen Widodo, yaitu salah seorang pimpinan TNI wilayah Sumatera Tengah. Gagasan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Brigjen Sumantoro dan diresmikan menjadi museum pada tanggal 16 Agustus 1973. Museum ini diberikan nama Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma yang artinya 3 unsur kekuatan, 1 pengabdian. Nama ini bisa dikaitkan dengan falsafah Minang, Tigo Tungku Sajarangan. Museum ini didirikan sebagai sarana komunikasi antar generasi dan sebagai pewaris semangat juang dan nilai-nilai kepahlawanan. Dipilihnya Kota Bukit Tinggi sebagai tempat berdirinya museum ini dikarenakan Kota Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan juga ibu kota negara Republik Indonesia pada masa pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sama dengan destinasi sebelumnya, museum ini gratis, tidak dipungut biaya. Museum Tridaya Eka Dharma buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kamu dapat melihat koleksi di museum ini sampai jam 8:45 menit. Destinasi berikutnya adalah Taman Panorama Baru yang terletak di depan museum. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Jarak dari Museum Tridaya Eka Dharma ke Taman Panorama Baru hanya sekitar 20 meter dan waktu perjalanan hanya sekitar beberapa detik. Waktu sesampai di Taman Panorama Baru adalah pada jam 8:46 menit. Setelah sampai di Taman Panorama Baru,
kamu terlebih dahulu ke tempat loket pembayaran untuk membayar tiket masuknya. Tiket masuk untuk anak-anak di bawah 12 tahun adalah Rp10.000. Untuk dewasa di atas 12 tahun adalah Rp15.000 dan untuk turis internasional adalah Rp20.000. Setelah masuk, kamu akan langsung melihat pemandangan yang sangat menawan dan asri. Taman Panorama Baru merupakan suatu kawasan yang memiliki pemandangan yang indah ke arah Ngarai Sianok dengan medan yang berbukit-bukit serta area yang luas. Di lokasi ini, kita dapat menikmati keindahan panorama alam Ngarai Sianok. Terdapat berbagai fasilitas pendukung wisata antara lain tempat-tempat duduk permanen dan kapal. Di samping itu, objek wisata ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat camping, hiking, dan penampilan berbagai acara kesenian. Pada minggu pagi, tempat ini ramai dikunjungi karena udara yang bersih sambil berlari-lari pagi untuk kebugaran jasmani. Tempatnya yang langsung melihat pemandangan alam yang indah seperti Ngarai Sianok membuat banyak wisatawan yang pergi ke sana. Di dalam lokasi tersebut, terdapat tempat rekreasi lainnya seperti Lobang Jepang, membuat masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah banyak mengunjungi tempat tersebut. Daya tarik yang paling dicari di tempat ini adalah sekelompok monyet yang berkeliaran dan meminta makanan kepada wisatawan. Tetapi hati-hati dengan monyet ini karena bisa memakan makanan kamu atau bahkan dimaling olehnya. Kamu dapat melihat bersantai di taman ini sampai jam 10. Destinasi berikutnya adalah Lobang Jepang. Lobang Jepang terletak di dalam lokasi Taman Panorama Baru. Jadi, setelah berada di dalam Taman Panorama Baru, kamu dapat langsung berwisata di Lobang Jepang. Karena berada di lokasi Taman Panorama Baru, kamu tidak perlu membayar untuk masuk sekali lagi. Kamu akan langsung bisa masuk ke Lobang Jepang. Lobang Jepang adalah salah satu objek wisata yang paling diminati wisatawan. Tempat wisata ini sudah dikelola menjadi objek wisata sejarah sejak tahun 1984 oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Lobang Jepang merupakan sebuah terowongan atau bangkar pelindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 hingga 1944. Lobang Jepang dibangun untuk kepentingan pertahanan dan juga sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Lubang perlindungan ini konon mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Untuk membangun lubang ini, Jepang memperkerjakan secara paksa orang-orang yang berasal dari Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tidak ada orang Bukit Tinggi yang mengerjakan lubang ini untuk menjaga kerahasiaan. Orang di sini malah dikirim ke wilayah lain, seperti Bandung dan Pulau Biak. Panjang terowongan ini mencapai 1.400 meter dan berbelok-belok, serta memiliki lebar sekitar 2 meter. Dan terdapat 132 anak tangga di dalamnya. Ada 21 lorong kecil yang berfungsi bermacam-macam, mulai sebagai ruang amunisi, ruang pertemuan, pintu pelarian, ruang penyergapan, penjara, ruang pengintaian, dan juga gudang senjata. Tempat ini penuh mengandung nilai sejarah dan hawa mistis yang tinggi. Tak heran, banyak wisatawan ingin ke Lobang Jepang untuk menantang adrenalin. Beberapa pintu masuk ke Lobang Jepang ini diantaranya terletak pada kawasan Ngarai Sianok, Taman Panorama, di samping Istana Bung Hatta, dan juga di Kebun Binatang Bukit Tinggi. Kamu dapat menghabiskan waktu di goa ini sampai jam 11. Destinasi berikutnya adalah Great Wall of Kota Gadang yang terletak di Jalan Ngarai Sianok. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Jarak dari Lubang Jepang ke Great Wall of Kota Gadang adalah sekitar 850 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 10 menit. Waktu sesampai di Great Wall of Kota Gadang adalah pada jam 11:10. Dalam perjalanan menuju Great Wall, kamu akan melihat barisan sawah dan bukit nan hijau yang akan menyegarkan mata dan menenangkan pikiran kamu. Sebelum hampir sampai ke Great Wall of Kota Gadang, kamu terlebih dahulu menyeberangi jembatan gantung Kota Gadang yang membentang di celah Ngarai Sianok. Jembatan ini cukup membuat adrenalin kamu terpacu, karena kamu berjalan di atas sebuah ngarai dan goyang-goyang lagi.
Setelah melewati jembatan, kamu akan langsung berpapasan dengan sebuah jenjang yang disebut tembok raksasa Cina KW ini. Jenjang Koto Gadang memang sering disebut sebagai tembok besar Cina milik Indonesia. Kemegahan bangunan ini tentunya kalah jauh jika dibandingkan dengan yang asli. Meski begitu, suasana ketika berkunjung ke tempat ini tidak kalah jika dibandingkan langsung ke Great Wall Cina. Jenjang Koto Gadang ini memiliki panjang 1 km. Dulunya, Great Wall Koto Gadang ini tidak memiliki kondisi seperti yang sekarang. Oleh masyarakat sekitar, disebut dengan nama Janjang Seribu atau Tangga Seribu. Namun pemerintah pun mempunyai inisiatif untuk membuat Janjang Seribu menjadi lebih menarik, sehingga banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Janjang Seribu pun dipermak sedemikian rupa sehingga mempunyai bentuk sangat mirip dengan tembok besar Cina. Pada sisi kanan Janjang, dibangun tembok tebal yang semakin membuatnya mirip dengan salah satu keajaiban dunia tersebut. Tempat wisata ini gratis, tidak dibungut biaya apapun. Walau melelahkan, kamu akan terpesona dengan pemandangan nan mempesona dari barisan Bukit Ngarai Sianok. Dalam perjalanan One Day in Bukit Tinggi ini, kita tidak mendaki sampai ke paling atas, karena yang paling atas bukan termasuk kota Bukit Tinggi lagi. Di situ sudah termasuk daerah Agam. Kita turun lagi ke bawah dan menuju destinasi berikutnya. Kamu dapat menghabiskan waktu di Janjang Koto Gadang ini sampai jam 11:45. Setelah selesai dari Great Wall of Koto Gadang, kamu dapat menikmati aliran sungai di Ngarai Sianok sebelum menuju ke destinasi berikutnya. Perjalanan tersebut menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Destinasi berikutnya adalah Benteng Fort de Kock yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Benteng Pasar Atas, Gugua Panjang. Rute perjalanannya sebagai berikut. Jarak dari Great Wall of Koto Gadang ke Benteng Fort de Kock adalah sekitar 1,7 km dan waktu perjalanan adalah sekitar 10 menit. Jika kamu sudah sangat lelah berjalan, kamu dapat menunggu angkot yang jalan di depan Ngarai Sianok dan turun di dekat Benteng Fort de Kock dengan ongkos hanya 3.000. Waktu sesampai di Benteng Fort de Kock adalah pada jam 12:10. Setelah sampai di Benteng Fort de Kock, kamu terlebih dahulu ke tempat loket pembayaran untuk membayar tiket masuknya. Tiket masuk untuk anak-anak di bawah 12 tahun adalah Rp10.000. Untuk dewasa di atas 12 tahun adalah Rp15.000. Dan untuk turis internasional adalah Rp20.000. Benteng Fort de Kock adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Benteng Fort de Kock ini didirikan oleh Kapten Boer pada tahun 1825. Benteng Fort de Kock yang terletak di atas Bukit Cire ini digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Petri pada tahun 1821 sampai 1837. Di sekitar Benteng Fort de Kock masih terdapat meriam-meriam kuno periode abad ke-19. Pada tahun-tahun selanjutnya, di sekitar Benteng Fort de Kock ini tumbuh sebuah kota yang juga bernama Fort de Kock, kini Bukit Tinggi. Sejak direnovasi pada tahun 2002 lalu oleh pemerintah daerah, kawasan Benteng Fort de Kock berubah menjadi Taman Kota Bukit Tinggi dan Taman Burung Tropis. Hingga saat ini, Benteng Fort de Kock masih ada sebagai bangunan bercat putih hijau setinggi 20 meter. Benteng Fort de Kock dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan dan mainan anak-anak. Benteng Fort de Kock ini adalah salah satu dari 2 benteng Belanda yang ada di Sumatera Barat. Yang satu lagi terletak di Batu Sangkar dengan nama Benteng Fort van der Kapellen karena dahulu 2 kota inilah yang paling susah ditaklukkan oleh Belanda saat Perang Paderi. Kamu dapat bersantai di bawah pohon yang rindang, menikmati kesejukan kota Bukit Tinggi di sini. Kamu dapat menghabiskan waktu di sini sampai jam 1 siang. Destinasi berikutnya adalah Kebun Binatang Kinantan yang terletak di Jalan Cindoamato, Benteng Pasar Atas, Gugua Panjang.
Benteng Fort de Kock dan kebun binatang Kinantan dihubungkan oleh sebuah jembatan gantung yang bernama Jembatan Limpape. Panjang jembatan ini adalah 90 meter dengan lebar 3,8 meter. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Jarak dari kebun binatang Kinantan ke benteng Fort de Kock adalah sekitar 150 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 2 menit. Waktu sesampai di kebun binatang Kinantan adalah pada jam 1:02. Karena sudah membayar pada saat masuk benteng Fort de Kock tadi, kamu tidak perlu lagi membayar pada tempat wisata ini. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan ini merupakan sebuah kebun binatang yang dilengkapi dengan rumah adat serta beberapa peninggalan budaya di dalamnya. Taman ini lebih dikenal sebagai Kebun Binatang Bukit Tinggi dan merupakan kebun binatang yang terlengkap yang ada di Sumatera. Seluruh hewan ataupun margasatwa terdapat di tempat ini, dari yang paling langka hingga yang paling liar dan jinak. Di antaranya adalah harimau, gajah, ular, zebra, rusa, kijang, buaya, berbagai jenis ular, burung, dan hewan primata. Kamu dapat melihat dan memberikan makanan kepada mereka. Pada kebun binatang ini disediakan tempat bersantai untuk beristirahat. Kebun binatang ini telah dibuka pada tahun 1900-an dan dahulunya merupakan taman bunga bentukan Belanda. Dahulunya pada zaman pemerintahan Belanda, kebun binatang ini bernama Fort de Kock Dierenpark. Kemudian namanya ditukar menjadi Taman Putih Bungsu. Dan pada tahun 1995 terjadi perubahan nama dari Taman Putih Bungsu menjadi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Tak hanya margasatwa ataupun hewan, di sini juga terdapat sebuah rumah adat yang bernama Baanjung. Dan saat ini digunakan sebagai museum. Di dalamnya terdapat peninggalan orang-orang Bukit Tinggi serta budayanya pada zaman dahulu. Ornamen yang ada di rumah adat tersebut pun cukup indah dengan desain yang indah dan unik dan menarik. Bagian atas dari rumah adat tersebut sangat lancip dan menjulang ke arah langit. Rumah adat ini sudah berdiri sangat lama, yaitu pada 1 Juli 1935. Namun karena beberapa kali renovasi, rumah adat tersebut tetap bagus hingga sekarang. Dahulunya rumah adat ini bukan bernama Rumah Adat Baanjung, tetapi Rumah Bundo. Namun, sejak ditetapkan jadi museum di Bukit Tinggi, rumah adat ini bernama Rumah Adat Baanjung. Kamu dapat menghabiskan waktu di tempat wisata ini sampai jam 2 siang. Destinasi berikutnya adalah Los Lambuang, yang terletak di tengah pasar lereng. Rute perjalanannya sebagai berikut. Jarak dari Kebun Binatang Kinantan ke Los Lambuang adalah sekitar 450 meter. Dan waktu perjalanan adalah sekitar 5 menit. Waktu sampai di Los Lambuang adalah pada jam 2:05 siang. Mungkin sekarang perut kamu sudah minta makan pada siang hari. Untuk mengisi perut, sangat direkomendasikan nasi kapau Bukit Tinggi. Nasi kapau Bukit Tinggi telah mendapat tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner. Bahkan, kota Bukit Tinggi mendapatkan julukan sebagai The Paradise of Culinary. Salah satu tempat makan di Bukit Tinggi yang tidak pernah dilewatkan oleh wisatawan adalah Los Lambuang Bukit Tinggi. Setelah sampai di Los Lambuang, kamu akan melihat barisan tempat makanan yang dipenuhi dengan nasi kapau. Los bermakna rumah besar panjang atau pasar, sedangkan Lambuang berasal dari bahasa Minang yang berarti lambung atau perut. Sehingga Los Lambuang bisa diartikan sebagai rumah besar atau pasar bagi lambung. Lokasinya hanya berjarak 50 meter dari Jam Gadang dengan melewati Pasar Lereng Bukit Tinggi. Pasar Lereng ini merupakan pusat belanja bagi wisatawan, seperti halnya pasar atas dengan jalanannya yang bagaikan lereng, yaitu kondisi naik dan turun. Di pasar ini terdapat berbagai souvenir khas Bukit Tinggi yang diperjualbelikan dengan harga yang cukup murah. Teriakan-teriakan khas dengan bahasa Minang menggema di antero pasar untuk menarik wisatawan mampir ke kios-kios souvenir.
Selepas dari keramaian di pasar lereng, kita akan melihat kumpulan pedagang nasi kapau dalam peta-peta pasar yang disebut los, dengan beragam makanan di hadapan penjual yang bisa langsung dipilih-pilih oleh pembeli. Los Lambuang mulai berdiri sejak tahun 1980 dengan menu utama nasi kapau dan ketupat yang menjadi incaran wisatawan. Kapau sendiri adalah sebuah nama desa di Kabupaten Agam Bukit Tinggi yang menjadi kampung asal pedagang makanan di Los Lambuang dan telah menjual makanan di Los Lambuang secara turun-temurun. Makanan yang dijajakan adalah makanan jadi dan mulai buka pada pukul 9 pagi hingga 6 sore setiap harinya. Para pedagang berada di belakang deretan baskom yang berisi makanan di los-los yang terlihat bersih sehingga pengunjung jadi merasa nyaman makan di sini. Menu masakan yang disediakan di Selambong umumnya hampir sama, seperti gulai tambunsu, gulai kikil, gulai itik, dendeng balado, itik lado hijau, gulai cancang, pange ikan, ayam goreng, ayam panggang, ayam goreng lado hijau, dan goreng belut. Los Lambuang menjadi tempat yang tepat di Bukit Tinggi untuk memanjakan lambung pengunjung yang menyukai masakan bersantan dan berbumbu rempah yang kuat. Kamu dapat mengisi perut terlebih dahulu dan beristirahat sebentar sampai jam 2.30. Setelah kenyang, destinasi berikutnya adalah pergi berbelanja, mungkin untuk oleh-oleh orang di rumah. Nah, tempatnya adalah Pasar Atas yang terletak di Jalan Minangkabau. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Jarak dari Los Lambuang ke Pasar Atas adalah sekitar 150 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 2 menit. Jadi, waktu sesampai di Pasar Atas adalah pada pukul 2.32 sore. Pasar Atas berada di sekitar kawasan Jam Gadang dan dijadikan tempat liburan untuk berburu oleh-oleh karena harganya yang murah dan lokasinya yang berada di jantung kota Bukit Tinggi. Pasar Atas adalah pasar wisata yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasinya strategis dan mudah diakses dari berbagai tujuan liburan lain di kota Bukit Tinggi, seperti Jam Gadang, Kebun Binatang Bukit Tinggi, dan Benteng Fort de Kock. Pasar Atas menyediakan berbagai macam souvenir dan makanan khas Sumatera Barat dengan harga yang sangat terjangkau. Selain sebagai pasar wisata, Pasar Atas Bukit Tinggi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan. Sebagai suatu tempat liburan belanja, Pasar Atas Bukit Tinggi menawarkan barang-barang khas Sumatera Barat, mulai dari kerajinan songket, kerajinan kayu, dan souvenir, dan juga ada kreasi barang-barang anyaman. Sebagai seorang wisatawan, belum lengkap rasanya jika tidak membawa oleh-oleh khas Sumatera Barat. Oleh-oleh ini bisa didapatkan di Pasar Atas seperti gantungan kunci berbentuk jam gadang maupun replika berukuran kecil dari beberapa tempat tujuan liburan di Sumatera Barat. Barang-barang lain seperti pakaian, sepatu, dan peralatan rumah tangga juga bisa didapatkan di Pasar Atas Bukit Tinggi. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, karena Pasar Atas merupakan pusat grosir, sehingga semakin menarik minat pembeli untuk membeli oleh-oleh lebih banyak lagi. Hingga saat ini, Pasar Atas Bukit Tinggi masih menjadi salah satu tujuan liburan yang paling diminati untuk berburu oleh-oleh. Ornamen berbau khas Minangkabau yang sangat mudah ditemui di Pasar Atas. Kamu dapat menghabiskan waktu untuk berbelanja di sini sampai jam 3 sore. Destinasi berikutnya adalah Plaza Bukit Tinggi yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Rute perjalanannya sebagai berikut. Jarak dari Los Lambuang ke Plaza Bukit Tinggi adalah sekitar 200 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 1 menit. Waktu sampai di Los Lambuang adalah pada jam 3:01 sore. Bukit Tinggi Plaza atau yang sering disebut Ramayana ini merupakan salah satu mall terbaik yang ada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Plaza terletak di pusat kota Bukit Tinggi bersama dengan Jam Gadang. Menurut sejarah, bangunan Bukit Tinggi Plaza dulunya merupakan kantor Bupati Agam dan kini kantor Bupati Agam tersebut dipindahkan ke Lubuk Basung. Bukit Tinggi Plaza terdiri dari 3 lantai.
Lantai pertama merupakan tempat toko-toko aksesoris, baju, tempat makan, tempat elektronik, serta toko-toko lainnya. Lantai 2 dan 3 merupakan Ramayana. Pada lantai 2 terdapat produk belanjaan berupa pakaian pria. Pada lantai ini, Ramayana juga menyediakan wahana bermain anak-anak. Pada lantai 3 terdapat beraneka ragam pakaian wanita, dan juga lantai ini merupakan tempat supermarket Ramayana. Para wisatawan dapat memanjakan mata dengan barang-barang yang ada di Ramayana. Dengan area yang luas, bersih dan nyaman, serta pegawai yang ramah, pantas saja Ramayana dijadikan mall terbaik di Bukit Tinggi. Kamu dapat menghabiskan waktu di sini sampai jam 4 sore. Nah, destinasi berikutnya adalah Taman Monumen Bung Hatta yang terletak di Jalan Istana. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Jarak dari Plaza Bukit Tinggi ke Taman Monumen Bung Hatta adalah sekitar 190 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 1 menit. Waktu sesampai di Taman Monumen Bung Hatta adalah pada jam 4:01 sore. Taman Monumen Bung Hatta ini berlokasi tepat di samping gedung Istana Bung Hatta Bukit Tinggi yang memiliki lokasi pada sebuah lereng bukit yang cukup rendah dan juga diteduhi oleh banyak tumbuhan berupa pepohonan besar yang rindang. Taman Monumen Bung Hatta tersebut lokasinya cukup luas dengan bentuk memanjang di arah sepanjang Jalan Jam Gadang menuju ke bagian bawah. Di puncak bukit kecil yang terdapat Taman Monumen Bung Hatta tersebut, terdapat sebuah monumen berupa patung perunggu Bung Hatta yang terlihat berdiri dengan posisi kepala yang sedikit merunduk dan juga tangan sebelah kanannya terangkat ke atas, membuat monumen ini seakan menyapa setiap orang yang ramai. Patung Bung Hatta yang terdapat di Taman Monumen Bung Hatta tersebut terlihat gagah dengan senyuman tipisnya. Kebersihan dan juga keasrian Taman Monumen Bung Hatta tersebut sangat terjaga dan tatanannya terlihat sangat baik. Taman Monumen Bung Hatta Bukit Tinggi ini dibangun dalam rangka memperingati 1 abad kelahiran putra bangsa asli Minangkabau ini yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2002. Kamu dapat menghabiskan waktu di sini sampai jam 4:30 sore. Destinasi berikutnya adalah Taman Tugu Pahlawan Tidak Dikenal yang terletak di depan Taman Monumen Bung Hatta. Rute perjalanannya sebagai berikut. Jarak dari Plaza Bukit Tinggi ke Taman Monumen Bung Hatta hanya sekitar 50 meter dan waktu perjalanan hanya sekitar beberapa detik. Waktu sesampainya di Los Lambuang adalah pada jam 4:30 sore. Tugu Pahlawan Tak Dikenal adalah sebuah monumen peringatan berupa tugu yang terletak di seberang Taman Monumen Bung Hatta atau beberapa meter dari Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Monumen ini dirancang oleh seniman Hurih Adam. Tugunya berbentuk ornamen lingkaran ular naga yang dibangun di tengah sebuah bidang bundar yang dihiasi tanaman. Di puncaknya berdiri patung pemuda yang memegang semacam pedang. Sebelum tersambar petir, patung ini aslinya digambarkan tengah memegang bendera. Pada sebuah prasasti di sekitar tugu yang ada saat ini, tertera bahwa tugu ini dibangun untuk mengenang perlawanan para pahlawan yang namanya tidak bisa dikenali yang menjadi korban dalam pergolakan yang terjadi pada Juni 1908 dalam menentang diberlakukannya sistem pajak oleh Belanda. Namun, monumen ini sebetulnya dibangun sewaktu pemerintahan Soekarno untuk memperingati kemenangan tentara pusat dalam menundukkan PRRI di Minangkabau. PRRI merupakan sebuah gerakan yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas. Namun, gerakan ini justru dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh Soekarno, sehingga diganjar dengan serangkaian operasi militer atau pengerahan pasukan militer sewaktu PRRI. Ini merupakan yang terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia. Dengan demikian, menurut sejarawan Suryadi Sunuri, monumen ini tak lain adalah lambang penaklukan tentara pusat terhadap orang Minang. Keberadaan monumen ini terus
dipertahankan sampai sekarang karena militer Indonesia memegang peran kuat di Sumatera Barat setelah PRRI berakhir, dan tentu saja selama Orde Baru. Tidak ada yang berani mencongkal-congkal monumen ini. Tempat diletakkannya lambang supremasi atau tentara pusat di Minangkabau. Monumen ini dibangun pada tahun 1959 sesudah Bukit Tinggi diduduki pasukan Resimen Tim Pertempuran atau RTP Brawijaya pada bulan Mei 1958 dan diresmikan pada tahun 1965. Namun, catatan lain menyebutkan peletakan batu pertama monumen ini dilakukan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 15 Juni 1963. Kamu dapat menghabiskan waktu di sini sampai jam 5 sore. Destinasi berikutnya adalah Distro Baju Khas Minang, yaitu Distro Kaus Kapuyuak yang terletak di Jalan Sudirman, nomor 19D, Bukit Cangang, Kayu Ramang. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Jarak dari Tugu Pahlawan Tak Dikenal ke Distro Kaus Kapuyuak adalah sekitar 230 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 2 menit. Waktu sesampai di Distro Kaus Kapuyuak adalah pada jam 5:02 sore. Sebelum meninggalkan suatu kota, biasanya para wisatawan mencari oleh-oleh terlebih dahulu. Kapuyuak Outlet merupakan pilihan terbaik untuk dijadikan oleh-oleh. Kapuyuak Outlet merupakan toko distro baju yang unik bernuansa Minangkabau. Selain baju, ada juga souvenir lain seperti topi, sweater, sendal, tote bag, shawl, dan gelang bertulisan Kapuyuak. Tingginya minat wisatawan ke Bukit Tinggi menjadi tujuan utama si pemilik mendirikan Kapuyuak Outlet. Dipilihnya kata Kapuyuak yang berarti kecoak ini bertujuan agar mudah diingat. Kapuyuak Outlet pertama kali berdiri Agustus 2010. Saat itu, penjualan masih dilakukan secara online. Pada Maret 2011, Kapuyuak Outlet dibuka di Jalan Sudirman nomor 19D dan buka cabang di Jalan Panorama nomor 4 pada Oktober 2013. Outlet yang dijual memiliki kosakata yang sangat lucu dan kreatif. Tulisan bahasa Minang diambil dari istilah lokal Minang. Selain sablon yang unik, penggunaan ukuran baju pun dibuat lucu dan unik. Seperti pada ukuran S, diubah menjadi K yaitu ketek, yang berarti kecil. Ukuran M tetap M yaitu manangah, yang berarti ukuran sedang. Ukuran L diubah menjadi G, yaitu gadang, yang berarti besar. Ukuran XL diubah menjadi GB, yaitu gadang bana, yang berarti besar banget. Ukuran XXL diubah menjadi GBK, yaitu gadang bakalabiahan, yang berarti besar yang dilebih-lebihkan. Selain Kapuyuak Outlet, ada juga banyak outlet yang mirip seperti Samek, Pike Kutu, Mangkua, Tangkele, Bingkaruang, dan lain-lain. Kamu dapat berbelanja di sini sampai jam 5:30 sore. Destinasi terakhir adalah objek wisata puncak yang paling dicari di Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang, yang terletak di Jalan Parak Kulabang. Rute perjalanannya sebagai berikut. Jarak dari Distro Kaus Kapuyuak ke Jam Gadang adalah sekitar 350 meter, dan waktu perjalanan adalah 4 menit. Waktu sampai di Distro Kaus Kapuyuak adalah pada jam 5:34 sore. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam ini. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat, baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang selesai dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker, sekretaris atau controller Fort de Kock, atau sekarang Kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Abidin Rajo Mangkuto, sedangkan peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rookmaker,
yang saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunan jam gadang menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden, biaya yang tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Sehingga sejak dibangun dan sejak diresmikannya, menara jam ini telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan jam gadang kemudian dijadikan sebagai penanda atau markah tanah dan juga titik nol kota Bukit Tinggi. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Renovasi terakhir yang dilakukan pada jam gadang adalah pada tahun 2010 oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI dengan dukungan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Renovasi tersebut diresmikan tepat pada ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262 pada tanggal 22 Desember 2010. Kami merekomendasikan untuk mengunjungi jam gadang pada malam hari. Hal itu karena cahaya-cahaya yang disinarkan ke jam gadang sangatlah indah. Seperti yang kamu lihat sekarang ini. Banyak lampu warna-warni yang berkelap-kelip dengan indah. Dengan ini, kamu dapat menikmati malam kamu dengan bersantai di tempat duduk di bawah pohon rindang yang dipenuhi lampu kelap-kelip cantik ini. Kamu dapat berlama-lama di jam gadang ini sampai jam 8:30 malam. Kemudian, kamu dapat beristirahat kembali ke Hotel Grand Rocky dengan rute sebagai berikut. Jarak dari jam gadang ke Hotel Grand Rocky adalah sekitar 550 meter dan waktu perjalanan adalah sekitar 10 menit. Waktu sesampai di Hotel Grand Rocky adalah pada jam 9:20 malam. Demikianlah aktivitas yang dapat kamu lakukan pada saat mengunjungi Kota Bukit Tinggi, kota yang kaya akan keindahan dan budaya, serta tempat di mana kuliner lezat berada, dan juga tanah di mana sepenggal sejarah Indonesia ditinggalkan. Kami bangga menjadi anak Kota Bukit Tinggi.